Kita melanjutkan pembahasan dari surat Yohanes yang pertama, dan ini sampai kepada ayat yang kelima ya, surat Yohanes yang pertama, pasal yang pertama. Kita membaca ayat 5 sampai dengan ayat yang terakhir dari pasal 1 ini. Saya membaca, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Mari kita berdoa, kita minta pertolongan dan anugerah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami ini kesempatan bisa datang kembali beribadah kepada Tuhan. Dan berkatilah perenungan ini menjadi perenungan yang dipimpin oleh Tuhan, yang Tuhan sendiri menyertai, dan kata-kata yang keluar sungguh juga berasal daripada Tuhan, dan Engkau yang memeteraikan dalam hati kami masing-masing. Berikan kepada kami ini konsentrasi yang baik, fokus hati yang sungguh-sungguh mencintai Engkau, mencintai firman Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan, kami bukan mendengarkannya dengan sambil lalu, kami bukan dengan mengacukannya, bukan dengan mengerjakan hal yang lain, tapi sungguh-sungguh kami di hadapan Tuhan yang melihat hati kami sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati baik hamba-Mu, memberkati setiap orang yang mendengarkan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. So, kita memberikan judul ya, mengikuti ya, kali ini kita mengikuti ini ya, judul yang diberikan oleh LAI juga, ini Allah adalah terang ya, Allah adalah terang. Nah, so, kalau kita merenungkan bagian ini ya, sifat atau natur ya, atribut Allah yang disebut di sini adalah terang gitu, kita akan mendapati bahwa ini bukan original dari Yohanes. Maksudnya kita bisa melihat di dalam Perjanjian Lama ya, kita melihat Mazmur 27 yang kita juga sudah khotbahkan, Mazmur 27 ya, itu apa, Allah adalah terang. Nah, di situ kalau sudah membaca Allah adalah terang di dalam konteks Mazmur 27 dikaitkan dengan keselamatan ya. Almost dipakai secara sinonimus dengan keselamatan. Allah adalah terang, Allah adalah keselamatan. Lalu di situ ada pembicaraan tentang musuh ya, bagaimana Tuhan itu melepaskan kita yang percaya kepadanya dari musuh-musuh kita. Nah, itu adalah gambaran atau atribut terang di situ dibicarakan di dalam Mazmur 27. Kita juga sudah membahas di Mazmur 27, ya, sebetulnya penggambaran terang juga kita nggak bisa terlalu jelas karena Mazmur 27 itu kita mesti melakukan penafsiran juga apa yang dimaksud dengan terang. Tapi yang lebih jelas daripada Mazmur 27 adalah konsep terang di dalam Injil Yohanes ya, yang juga kita sudah khotbahkan juga. Jadi kalau terang di dalam Injil Yohanes seperti sudah tahu itu kan kaitannya dengan penyataan ya, Yesus yang menyatakan dirinya. Ini bicara tentang God's revelation in Jesus. Ya, orang yang berada dalam terang ya, itu adalah orang yang menerima ya Yesus sebagai penyataan ilahi itu ya. Dia yang menyatakan Bapa, menyatakan Allah secara sempurna ya. Barang siapa percaya kepadanya, nah, dia hidup di dalam terang. Barang siapa menolak ya, dia tetap berada di dalam kegelapan. Dia lebih mencintai dusta ya. Dia lebih suka untuk mengenal dirinya itu secara keliru, secara salah. Dia bersikeras dengan pandangannya dia sendiri tentang dirinya. Ya, dia salah mengenal diri dan salah mengenal Allah karena dia nggak mau menerima Yesus Kristus sebagai terang hidup itu. Nah, ini kita sudah bicarakan ya, kaitan antara terang, kebenaran, kehidupan. Ya, paralelnya adalah kegelapan, dusta, dan kematian. Sekali lagi ya, saya, terang, kebenaran, kehidupan, yang paralelnya lawan katanya itu adalah kegelapan, lalu kemudian dusta dan kematian. Ya, jadi waktu kita membaca di dalam ini ya, ini kan di dalam tradisi Yohanes anyway, maksudnya ini Yohanes surat yang pertama ya, menggunakan istilah ini Allah adalah terang. Nah, kita ingin membaca
ayat-ayat ini dari perspektif ya Allah adalah terang ini, maksudnya mulai dari ayat 5, 6, 7 dan sebagainya. Ya, ayat 5 yang kita baca sudah ini membicarakan ini kalimatnya, Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yang pertama, sama seperti di dalam Injil Yohanes, terang itu dikontraskan dengan gelap. Meskipun sampai kepada ayat ini saja kita masih belum bisa tahu gitu ya, terang yang dimaksud di sini itu apa gitu. Dan kegelapan itu apa? Nah, kita mesti membaca ayat-ayat berikutnya ya. Apa artinya terang? Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Pasti di dalam Allah nggak mungkin ada kegelapan ya. Kegelapan itu nggak mungkin bisa menguasai terang, apalagi menguasai Allah ya, yang adalah terang yang sempurna. Nggak mungkin kegelapan memang bisa menguasai. Tapi sekali lagi, kalau kita membaca hanya dalam ayat ini, kita belum terlalu jelas ya sebetulnya itu apa maksudnya terang dan apa maksudnya kegelapan. Nah, kita melanjutkan pembacaan dari ayat ke-6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Nah, saya sedikit konteks daripada surat Yohanes ya. Kalau kita membaca di sini kan ini ada Yohanes ini menghadapi pengajar sesat gitu. Kita sudah membaca di dalam perikop sebelumnya ya, pengajar-pengajar yang mengajarkan doketisme ya, pengajaran yang sesat gitu. Kita juga bisa merekonstruksi pengajaran sesat yang dibicarakan di sini termasuk pada perikop ini gitu ya. Jadi ada orang-orang yang mengaku ya bersekutu dengan Allah, tapi sebetulnya mereka itu hidup di dalam kegelapan. Jadi ini ada satu kalimat polemik ya sebetulnya. Karena barang siapa mengaku dia bersekutu dengan Allah, dia nggak bisa hidup di dalam kegelapan, itu nggak kompatibel kan ya. Bagaimana bersekutu dengan Allah yang adalah terang dari segala terang, tapi dia hidup bukan di dalam terang. Jadi ini adalah satu dusta, ini tidak melakukan kebenaran. Tapi sekali lagi, bahkan mungkin sampai dalam ayat ke-6 di sini masih belum jelas juga ya. Jadi, tapi sebetulnya apa? Artinya terangnya itu apa? Lalu kegelapannya apa? Masih belum jelas juga. Mungkin sedikit kita bisa mengatakan bahwa ya salah satu aspek dari hidup di dalam terang itu adalah persekutuan ini ya. Sekali lagi ya, salah satu aspek hidup di dalam terang ya adalah ini persekutuan dengan Allah yang adalah terang itu. Kalau kita hidup di dalam terang, ya maksudnya terang yang sejati, itu berarti kita menjalin, ya, menjaga kehidupan persekutuan dengan Allah. Oh, ini bukan sesuatu yang taken for granted, ya. Ini kita membedakan antara orang yang betul-betul bersekutu dengan Allah dan orang yang menjalankan kehidupan agama. Banyak orang mengaku dirinya itu Kristen gitu ya, banyak orang mengaku dirinya itu beragama, tapi dia sebetulnya nggak ada hubungan persekutuan dengan Allah. Nah, nanti kita jelaskan gitu ya. Simptomnya seperti apa, sih? Gambarannya seperti apa? Ya? Bisa dibaca di dalam ayat-ayat di bawah itu ya. Bagaimana orang yang tandanya apa ya? Orang itu yang betul-betul memiliki persekutuan dengan Allah, itu apa tandanya? Tetapi cukup sampai kepada ayat ke-6 ini kita bisa mengatakan terlebih dahulu, yaitu orang yang hidup di dalam terang, ya dia bersekutu dengan Allah. Meskipun ya Yohanes juga mengatakan ada orang yang mengaku dia bersekutu dengan Allah, tapi ternyata dia hidup di dalam kegelapan. Nah itu Yohanes mengatakan ini adalah cerita dusta. Sekali lagi ya, mungkin saja orang mengaku saya bersekutu dengan Allah, tapi ternyata dia sebetulnya tidak bersekutu dengan Allah, alias itu dusta. Tidak melakukan kebenaran, dia berdusta. Karena apa, Karena ternyata hidup di dalam kegelapan. Ayat 7, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang. Nah ini menarik, Saudara notice di sini ada sedikit perubahan ya. Tadi kan dikatakan Allah ya itu adalah terang. Di sini dikatakan Allah ada di dalam terang. Ini maksudnya apa ya? Nah, kalau saudara memakai logika yang ketat sekali ini kayak nggak make sense ya. Dia sendiri adalah terang, tapi dia di dalam terang. Jadi dia di dalam dia atau bagaimana? Lalu kita mungkin coba jelaskan dengan 3 pribadi dan sebagainya. Saya percaya Yohanes bukan pikir ke sana ya, nggak ada gunanya kita pikir ke arah sana. Tapi waktu di sini dikatakan Allah ada di dalam terang, itu maksudnya apa? Ini adalah tindakan akomodatif ya. Dia sendiri adalah terang, ya nggak perlu mengatakan bahwa Allah itu di dalam terang sebetulnya. Tapi untuk menyatakan bahwa kita ini hidup perlu di dalam terang, maka di sini Allah mengatakan dia juga di dalam terang. Saudara mengerti maksudnya ya? Sekali lagi ya,
Sebetulnya nggak perlu mengatakan Allah di dalam terang, oh dia sendiri adalah terang begitu kan ya. Masa dia di dalam dia? Tapi kenapa di sini dikatakan dia di dalam terang? Maksudnya ini loh, saya bicara tentang implikasi etis ya. Ini adalah kalimat akomodatif ya. Allah yang adalah terang, tapi dikatakan dia di dalam terang. Maksudnya supaya kita boleh mengerti cerita ini, supaya kita boleh meneladani Allah itu di dalam terang, maka kita juga seharusnya di dalam terang. Saudara mengerti kan maksudnya? Kalau dikatakan Allah adalah terang, juga gitu saja begitu ya. Kita kan nggak bisa mengatakan Allah adalah terang, oh kita juga adalah terang. Memang Yesus mengatakan kita juga adalah terang, garam dan terang gitu. Tapi di dalam pengertian derivatif ya, bukan di dalam pengertian ya kita sendiri adalah sumber terang, bukan kan ya. Tapi karena kita menerima terang yang dari Tuhan. Jadi di sini saya kalimat dikatakan waktu disebut dia ada di dalam terang ya. Allah yang kita percaya adalah terang, dia sendiri itu ada di dalam terang. Maka saudara dan saya kita juga seharusnya hidup di dalam terang. Tetapi saya sekali lagi untuk kesekian kalinya masih nggak jelas ya sebetulnya apa itu hidup di dalam terang itu apa sebenarnya gitu. Sampai di dalam ayat 7a ini ya belum jelas sebetulnya gitu. Belum terlalu jelas ya. Tapi di dalam 7b, nah ini kita mengerti saya ini penting ya. Orang yang hidup di dalam terang dia bersekutu seorang dengan yang lain. Orang yang ada di dalam terang itu bersekutu seorang dengan yang lain. Orang yang hidup di dalam terang akan bersekutu dengan orang lain yang juga hidup di dalam terang. Ya, ini adalah natur orang hidup di dalam terang. Orang yang nggak bersekutu dengan orang yang lain itu, kalau menurut bagian ini, ya strictly speaking, ya dia di dalam kegelapan. Karena nggak ada persekutuan dengan yang lain. Nah ini saya, kalau di dalam jemaat mula-mula, ini kan Yohanes ini ada komunitasnya, komunitas Yohanes itu. Jemaatnya Yohanes itu. Tapi ada pengajar-pengajar sesat ini yang bikin komunitas tandingan. Ini bukan cuma sekedar beda denominasi ya, saya bukan. Yohanes sekali lagi seperti kita sudah bahas ini bukan orang yang iri hati, insecure. Kok ada gereja lain? Kok ada jemaat lain? Kok ada sinode lain? Bukan itu saya konteksnya, bukan. Tapi ini dalam konteks pada saat itu ya, mestinya bisa tetap saling bersekutu satu dengan yang lain. Tapi saya kelompok yang ya kalau di dalam komentar itu disebut dengan istilah sesesionis ya. Sesesionis ini, kaum sesesionis ini ya, yang mengajarkan ajaran sesat ini, gak bersekutu dengan komunitasnya Yohanes ini. Mereka nggak ada di dalam satu persekutuan yang sama. Mereka menolak persekutuan itu. Maka di sini dikatakan ya, kalau orang itu hidup di dalam terang, kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Orang yang nggak bersekutu ya dengan orang-orang yang mengenal Tuhan, dengan orang-orang yang hidup di dalam terang yang lain, dia sebetulnya nggak sedang hidup di dalam terang. Kalau menurut bagian ini. Sekali lagi kita sudah pernah bahas ya, saya mengulangi, nggak mau terlalu panjang sih, karena kita sudah bahas sebelumnya. Ada bahaya bukan cuma kristologi doketisme, tapi juga eklesiologi doketisme. Khususnya mungkin di dalam saat seperti sekarang, orang merasa bisa tetap hidup di dalam terang, tanpa merasa perlu bersekutu dengan yang lain. Sekali lagi ya, saya baca ayat ini ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara perhatikan ya, meskipun ini nggak bicara urutan, tapi di sini kita melihat pengampunan oleh darah Yesus itu nggak bisa dipisahkan dengan atau dipisahkan dari ya, persekutuan seorang dengan yang lain. Nah, saudara melihat spirit yang sama ya, waktu kita bicara tentang doa Bapa kami, ya. Ampunilah kami segala kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Ada aspek komunal kan, ada aspek persekutuan kan di dalam doa itu ya. Kan bukan cuma bilang ampunilah kami kesalahan, pertama kami itu sendiri ya, sudah kami gitu ya. Kan bukan ampunilah kesalahanku, kesalahan kami gitu kan ya. Jadi ini ada aspek persekutuan saya di sini. Kesalahan kami bukan kesalahan saya saja. Not to mention juga seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya. Itu persekutuan yang lebih luas lagi di dalam hal ini. Jadi kita melihat di dalam ayat ke-7 ini, saudara melihat persekutuan dan pengampunan ya, itu meskipun dua hal yang berbeda, tapi kita nggak bisa memisahkan. Kita nggak bisa mengerti pengampunan darah Yesus tanpa persekutuan seorang dengan yang lain. Dengan persekutuan seorang dengan yang lain ya, kita jadi lebih
mengerti apa artinya pengampunan oleh darah Kristus itu. Apa artinya kita disucikan daripada segala dosa. Oleh Kristus, memang Kristus yang menyucikan kita. Tapi Kristus menyucikan itu ya, bukan tanpa kehidupan persekutuan. Sekali lagi, saya pengampunan dan penyucian itu bukan tanpa kehidupan persekutuan. Jadi sudah melihat di sini betapa pentingnya persekutuan ya. Barang siapa hidup di dalam terang, dia beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Nah, di sini mulai jelas ya, waktu kita membaca bagian ini. Jadi kita mengerti itu apa itu hidup di dalam terang, apa itu kegelapan. Nah, kemudian kita melanjutkan dalam ayat ke-8 lebih jelas lagi, di situ ada aspek yang lain. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Kebenaran tidak ada di dalam kita. Menipu diri, kebenaran tidak ada, itu namanya dusta kan ya. Ini berarti story of lies gitu. Ini berarti kebohongan kan, ini berarti dusta. Nah, tadi seperti kita katakan saya, terang itu ada kaitan dengan kebenaran, ya. Kegelapan itu ada kaitan dengan dusta. Lalu apa terang atau kebenarannya? Ya di sini dikatakan saya, terang atau kebenarannya itu adalah waktu kita berkata, waktu kita mengaku bahwa kita ini berdosa. Yang disebut dusta itu adalah waktu kita berkata kita tidak berdosa. Itu dusta, saya. Itu kegelapan. Sekali lagi ya, saya. Terang itu adalah waktu kita berkata bahwa kita ini berdosa. Itu adalah hidup di dalam terang. Waktu kita nggak memiliki kesadaran ini, bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, dan kita mengatakan kita tidak berdosa, atau hidup berpura-pura seperti tidak berdosa, ya itu adalah orang yang hidup di dalam kegelapan. Orang yang nggak jujur, nggak jujur. Saya pikir di dalam keseharian kita ya, kita tahu ya betapa sulitnya hidup di dalam terang seperti ini. Kita seringkali ketakutan kalau kita disalahkan kan ya. Kita takut kalau untuk kita disalahkan. Kita nggak mau disalahkan. Kita lebih suka dianggap sebagai orang yang benar. Nah inilah saya, ini kalau menurut Alkitab ini namanya hidup di dalam kegelapan. Ya kecuali tentu saja kita difitnah, itu lain lagi gitu ya. Kalau sebetulnya nggak salah dibilang salah ya, orang pasti terganggu. Tapi ini bicara tentang kita tahu kok kehidupan ini sebetulnya nggak sempurna. Kita memang ada salah kok di dalam kehidupan kita. Tapi kita menghidupi demikian rupa sehingga kita ini nggak mau disalahkan. Nah, kehidupan yang nggak mau disalahkan ini, saya, ini bukan hidup di dalam terang. Terbalik ya, saya, seperti kayak orang nggak mau disalahkan. Itu seperti kayak seolah hidup di dalam kebenaran gitu kan. Ini hidup di dalam kebenaran yang palsu sebetulnya gitu. Tapi kalau berhenti hanya sampai di sini saja, ya memang ini berita menakutkan. Jadi bagaimana dong? Saya mesti telanjang dengan kesalahan saya. Saya mesti telanjang dengan kekurangan saya. Atau malah saya mesti proklaim, sebarkan seluruh dunia supaya saya tahu kelemahan saya apa. Pasti bukan itu ya. Kelanjutan daripada ayat ini juga bukan itu. Tetapi kita berani untuk hidup di dalam terang, hidup di dalam kebenaran, ya, dengan mengatakan bahwa kita ini memang berdosa. Karena apa sih? Karena ada pengampunan dosa. Karena ada kemungkinan diberikan Tuhan untuk kita mengaku dosa kita. Mengaku dosa kita. Karena apa sih? Karena Tuhan adalah setia dan adil. Tuhan saudara itu Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang pengampun, Tuhan yang menebus saudara, Tuhan yang mengampuni dosa saudara, atau Tuhan yang judgmental? Tuhan yang cari-cari kesalahan saudara, Tuhan yang nggak bisa diajak berdamai gitu ya. Nah kalau Tuhan saudara ada Tuhan yang nggak mengampuni seperti itu ya, ya sudah ini akan tanggapan di dalam kehidupan yaitu tadi orang yang takut disalahkan, takut disalahkan. Mengapa saya? Ya karena Tuhannya adalah Tuhan yang nggak mengampuni juga. Ini saya bukan main-main dengan psikologi ya, saya bukan. Ini semuanya itu saling terkait gitu. Tuhan kita itu seperti apa gitu ya. Demikian juga kehidupan kita. Karena ada kaitan tidak terpisahkan antara pengenalan kita akan Tuhan dengan kehidupan kita. Saudara mungkin bilang, ya enggak lah ya Tuhan saya ya, pasti saya percaya ini di dalam, kita orang Kristen pasti kita percaya Tuhan, kita pengampun. Pertanyaannya kenapa saya kita takut disalahkan di dalam kehidupan kita? Berarti Tuhan nggak terlalu penting di dalam kehidupan kita. Saudara mengerti ya poin ini ya? Berarti Tuhan kayaknya bukan yang terpenting di dalam kehidupan kita.
Secara teori sih kita percaya Tuhan itu mengampuni saya, tapi dalam kehidupan dipenuhi dengan ketakutan self-defense, self-justification, ya, pembenaran diri sendiri, ya, takut kalau disalahkan, padahal memang salah gitu misalnya ya. Kenapa bisa ada kehidupan seperti ini ya? Ya karena pengenalan akan Tuhan yang mengampuni itu ternyata nggak terlalu penting dalam kehidupan saya. Meaning, nggak ada persekutuan sebetulnya dengan Tuhan. Gitu. Kalau kita ada persekutuan dengan Tuhan, kita nggak begitu saya berpikirnya. Sekali lagi ya, semua ini sambung menyambung menjadi satu. Kita nggak bisa mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang pengampun, tapi terus kemudian di dalam kehidupan kita ketakutan untuk menyatakan hidup ini memang saya punya kelemahan gitu ya. Itu nggak kompatibel. Maka yang termasuk di dalam hidup, di dalam terang ada ini saya, keberanian juga untuk mengaku dosa. Begini ya saya, kita mau mengatakan ini ya, kita di dalam Protestan ini pasti ada banyak hal yang indah ya, maksudnya dalam ini ya, pengakuan dosa nggak perlu melalui imam lagi karena Yesus adalah sang imam besar. Kita bisa direct access dan sebagainya. Ini ada beauty pasti ya di dalam pemahamannya seperti itu ya. Tapi begini saya, kita akhirnya kehilangan aspek komunal ini saya, kehilangan aspek komunal. Jadi kita mesti hati-hati ya dalam hal ini. Akhirnya semua itu jadi privat saya. Privat akhirnya jadi nggak transparan. Ya. Akhirnya kita jadi segala sesuatu itu di dalam ketersembunyian kita. Gitu. Nggak ada kehidupan dengan kelemahan yang dihidupi secara apa ya? Secara komunitas gitu ya. Nggak ada. Kita ini ketakutan. Kita ini maunya semuanya itu. Saya tahu sih saya ada kelemahan. Tapi kelemahan ini ya sudah untuk saya sendiri dan di hadapan Tuhan gitu ya. Sudah nangkep maksud saya kan. Karena nggak perlu imam itu tadi gitu kan. Cuma ini antara saya sama Tuhan aja yang tahu gitu. Orang lain nggak pernah perlu tahu dalam hal ini gitu. Sehingga kehidupan kita itu ya itu saya cuma kita yang tahu dan juga waktu mengaku dosa juga cuma kita juga yang tahu dan Tuhan maksudnya ya. Tapi nggak ada orang lain yang ikut bergumul, nggak ada lagi orang lain yang ikut menyertai kita di dalam pergumulan itu nggak ada, saya nggak ada. Kita nggak mengizinkan mereka masuk. Karena apa? Ya karena kita Protestan gitu. Ini masalah saya gambaran seperti ini ya. Saya baca di dalam komentar menarik saya. Komentar ini ya, konsep komentar yang sangat-sangat apa ini ya? Komentar Injili ya, saya ini bukan komentar apa dari kubu liberal atau apa. Ini komentar Injili ya dari seri apa Pilar ya. Pilar itu yang editornya D.A. Carson itu ya. Tapi bukan D.A. Carson sih yang menafsir ini ya, 1 Yohanes. Nah, dia mengatakan ini saya di dalam konteksnya Yohanes ya, jika kita mengaku dosa kita, ini actually ini publik saya pengertiannya gitu. Saudara mungkin terkejut ya, kita biasanya mengerti ayat 9 ini, kok mana mungkin publik kayak begini? Gak bisa publik dong, ini kan urusan saya dengan Tuhan gitu kan ya. Tapi kalau menurut penafsir itu ya, penafsir 1 Yohanes ini ayat 9 ini dulu saya pengertiannya, itu publik maksudnya gitu. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Kita asing sekali kan ya, soalnya dengan ini kan ya. Sudah sangat asing kan ya gambaran ini ya. Menurut kita ini bukan sesuatu yang orang lain perlu tahu gitu. Nah, sekarang ini kita juga bergumul gitu ya. Memang ada pressure sosial dan sebagainya. Kalau kita ada gejala kena COVID dan sebagainya, OTG dan sebagainya, sudah jangan rame-rame, sudah ini apa? Ya ini ada ketakutan komunal ya. Kan memang komunal bisa sangat judgmental di dalam hal ini ya. Maka kita jadi cenderung akhirnya menyembunyikan kelemahan kita, yang menyembunyikan dosa kita, menyembunyikan pergumulan kita. Ya akhirnya ya ini ini kalau dari bahasanya Yohanes, ini nggak hidup di dalam terang namanya. Hidup di dalam terang itu nggak bisa tanpa persekutuan, nggak bisa. Pengakuan dosa ya juga ada aspek persekutuannya di sini. Sudah coba baca di dalam ini apa Yakobus gitu ya. Saling mengaku dosa satu dengan lain. Kamu menyembuhkan. Saling mengaku dosa satu dengan lainnya. Saling terbuka dalam kelemahan kita. Terus kemudian kita saling menyembuhkan satu dengan yang lain. Dengan anugerah Tuhan pasti ya, di dalam anugerah Tuhan. Bukan tanpa darah Kristus yang pasti ya. Tetapi apa sih aplikasinya kehidupan yang seperti ini di dalam kehidupan saudara dan saya? Kita masih percaya nggak sih ini eklesiologi Yohanes ini? Atau jangan-jangan ya again, eklesiologi kita lebih mirip eklesiologi doketisme. Musuhnya Yohanes sebetulnya sedang kita hidupi eklesiologinya. Eklesiologi yang seemingly ada persekutuan gitu ya. Semuanya apparently gitu. Apparently mengaku dosa, apparently mengenal Allah yang pengampun. Apparently semuanya kategori apparently and seemingly. Kategori sepertinya gitu. Sepertinya Yesus mati untukku. Sepertinya darah Yesus menyucikanku. Sepertinya aku diam. Tapi semuanya kategori sepertinya, itu apa berarti gitu? Bukan kekristenan yang sejati.
Kita kembali ya, sesuai kepada ayat yang ke-8 ini. Jika kita berdosa, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara jangan underestimate problem of guilt. Ya. Saudara jangan underestimate problem perasaan bersalah. Ada orang suppress ini, perasaan bersalah ini disuppress sama dia gitu. Dan agama saya terus terang itu paling pinter menyediakan suppression of guilt ini ya, yang disuppress itu ya, sehingga akhirnya seharusnya masih ada salah dan perasaan bersalah, tapi nggak rasa salah lagi gitu. Karena nggak mau disalahin itu tadi gitu ya. Toh saya sudah melakukan ini dan itu dan ini dan itu dan sebagainya. Akhirnya nggak ada lagi saya perasaan bersalah itu. Padahal sebetulnya masih tetap bersalah gitu. Bagaimana saya menghadapi guilt ini gitu? Lalu pertanyaan berikutnya ya, bagi saudara dan saya ya, guilt itu terutama guilt di hadapan Tuhan atau guilt di hadapan sesama. Nah, guilt ini ada kaitannya dengan penolakan kan ya. Guilt ini ada kaitannya dengan kemarahan, dengan murka, seharusnya menimpa kita ya. Tetapi di dalam kehidupan saudara ya, itu sekali lagi, kita mau menguji, kita ini hidup di dalam terang ya. Betul-betul ada persekutuan yang dalam dengan Tuhan. Saudara lebih ketakutan guilt di hadapan manusia atau guilt di hadapan Tuhan? Saudara lebih takut saudara ditolak oleh Tuhan atau lebih takut ditolak oleh manusia? Saudara lebih takut dihakimi Tuhan atau lebih takut dihakimi manusia? Kalau kita lebih takut disalahin orang lain ya, saudara lebih takut dihakimi oleh orang lain, saudara lebih takut ditolak oleh orang lain, ya itu berarti nggak ada persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan saudara dengan Tuhan itu apa sebetulnya? Kenapa Tuhan kok jadi nggak ada di sini? Ada orang kalau diterima oleh orang lain, itu dia senang sekali, itu menikmati sekali diterima oleh. Saya bukan mengatakan kita diterima oleh orang lain, kita mesti marah-marah, terus kalau ditolak maka kita justru puji Tuhan. Yaitu orang sakit jiwa, namanya pasti. Saya bukan bilang itu. Tapi ada orang itu sangat diombang-ambingkan oleh penolakan dan penerimaan orang lain. Saya tanya, penerimaan dan penolakannya Tuhan di dalam diri orang itu ada di mana? Kenapa lebih khawatir diterima dan ditolak oleh orang lain daripada diterima dan ditolak oleh Tuhan? Saudara perhatikan ya kalimat Daud, waktu dia setelah jatuh di dalam dosa perzinahan, dia bilang kalimat, kepadamu sajalah aku telah berdosa. Kepada engkau saja aku berdosa. Itu kalimatnya Daud. Saudara bisa protes, mana bisa cuma kepada dia juga berdosa lah terhadap Batsheba, dia berdosa terhadap Uria, suaminya yang dia rencanakan pembunuhan. Mana bisa dia nggak berdosa terhadap itu? Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Alkitab gitu. Kepadamu sajalah aku berdosa. Maksudnya urusannya ini adalah urusan Daud dengan Tuhan. Saya harap saudara nggak mengerti ini secara salah loh. Tadi katanya dibilang persekutuan, sekarang jadi vertikal kayak begini. Ini kita membahas di dalam ini ya, beda kategori gitu. Waktu kita berurusan dengan guilt ya, kita mengaku dosa, itu terutama adalah urusannya dengan Tuhan gitu. Waktu saudara bicara tentang penerimaan atau penolakan ya, itu kita urusannya itu terutama adalah dengan Tuhan, bukan dengan manusia. Orang yang terus sibuk ini Pak, diterima manusia, dia senang, dia rasa terhibur, dia rasa diterima. Lalu waktu dia ditolak, dia sedih sekali. Hidup ini seperti kayak sudah mau kiamat dan sebagainya. Itu orang yang nggak matang, nggak ada persekutuan yang dalam dengan Tuhan sebetulnya. Nggak ada persekutuan dengan Tuhan. Kalau orang ada persekutuan dengan Tuhan, dia nggak seperti ini, nggak akan diombang-ambingkan oleh penerimaan dan penolakan manusia. Saya bukan mengatakan kita nggak sakit lagi waktu ditolak manusia. Saya nggak bilang itu ya. Itu batu namanya kalau kita nggak sakit lagi. Gitu. Tapi kita bisa overcome, kita bisa merelativisasi ya. Karena apa Karena saudara punya persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Seperti Daud mengatakan gitu ya. Kepadamu saja aku ini telah berdosa. Saudara perhatikan respons Daud waktu dia jatuh ya. Dia bukan mulai kamu jangan tulis di Facebook loh ya, saya jatuh ini ya. Kamu jangan sebar di Instagram ya, jangan ngomong-ngomong di WA ya. Saya jatuh seperti ini memalukan gitu ya. Nggak ada concern itu nggak ada di Daud, nggak ada. Ini bukan tentang image-nya Daud, ini tentang dia dan Allah. Jangan menarik rohmu itu daripadaku. Itu kalimatnya Daud. Dia nggak terus setelah kejadian itu langsung membungkam bribery, lu semua mesti tutup ya, orang kerajaan jangan sampai cerita ini keluar gitu ya.
Daud seolah nggak peduli dengan hal seperti itu. Karena apa sih? Karena ini sih problem guilt ini sih, kesalahan. Ini adalah kesalahan antara kita dan Tuhan. Saudara dan saya ini bereskan nggak kesalahan ini di hadapan Tuhan? Kalau kita nggak pernah bereskan dengan Tuhan ya sudah kita akan dihantui ini terus dan nggak menolong sih. Kita dengan orang-orang lain ya, whether kita diterima seluruh dunia ya, orang lain menerima kita, memeluk kita, bisa mengerti kita, nggak menolong apa-apa. Karena kita nggak pernah bereskan di hadapan Tuhan sebetulnya. Sekali lagi ya, saya, kehidupan saudara dan saya, ini yang lebih penting ini sebetulnya apa? Tuhan yang menerima kita atau manusia yang menerima kita? Tuhan yang mengampuni kita atau manusia yang mengampuni kita? Mana sih yang lebih penting? Dikasih Tuhan atau kita lebih senang kalau kita dikasih Tuhan, bahkan dikasih orang lain, dikasih manusia, bahkan mungkin dikasih dunia gitu ya. Kita lebih suka gitu, kita lebih menikmati. Tuhan nggak ada di dalam kehidupan kita ternyata dalam gambaran seperti ini. Maka jika kita mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan itu adalah Yesus Kristus dan hanya Yesus Kristus. Hanya di dalam Kristus ya kita mendapatkan pengampunan ini. Tapi kalau saudara dan saya menolak berita ini, saudara nggak percaya dengan berita Injil, ya sudah, kita akan terus diombang-ambingkan dengan perasaan bersalah di hadapan orang lain. Orang lain juga orang lain mungkin bisa saja mengampuni gitu ya. Tapi mereka nggak pernah bisa menyucikan kita dari segala kejahatan, itu nggak mungkin. Mengampuni dalam pengertian mengampuni kita ya sebagai yang bersalah kepada mereka itu mungkin. Tapi mengampuni dosa itu cuma Tuhan saja yang bisa mengampuni dosa. Nggak ada manusia yang bisa mengampuni dosa, itu nggak ada. Kita bisa hidup di dalam saling mengampuni, itu bisa. Tapi nggak ada manusia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Dosamu sudah dihapus, itu Tuhan yang bisa melakukan itu. Maka kita, kalau nggak pernah membereskan urusan dosa ini di hadapan Tuhan, ya, seumur hidup, kita akan terus dihantui oleh perasaan bersalah yang nggak pernah bisa beres. Injil ini betul-betul ada pengharapan. Injil ini adalah good news. Injil ini membebaskan kita daripada apa? Ya ini kehidupan kegelapan ini, yang nggak mau mengaku dosa, yang nggak mau merasa bersalah dan sebagainya. Akhirnya ya itu saya hidup di dalam dusta, di dalam kegelapan, dan itu adalah kematian sebetulnya. Tapi yang disebut kehidupan, yang disebut terang, ya, yang disebut kebenaran itu adalah apa saya? Kita berkata bahwa kita berdosa dan kita mengaku dosa kita. Kita mengaku bahwa Tuhan itu adalah setia dan adil. Cukup ya saya, kalau kita bertumbuh, ini harusnya cukup di dalam kehidupan saudara dan saya. Pengampunan Tuhan itu cukup. Gitu. Saudara jangan terus terombang-ambing dengan ketidakrelaan orang lain untuk mengampuni saudara. Gitu. Kalau kita lebih sedih ya daripada orang lain nggak mengampuni kita, orang lain masih tetap menghakimi kita, itu saudara sedang menghina Tuhan sebetulnya. Sekali lagi ya, saya. Orang yang terus jadi sedih karena orang lain kok masih belum mengampuni dia, belum menerima dia, itu orang itu berarti Tuhannya dia. Tuhannya dia itu bukan Tuhan yang sejati, tapi orang itulah yang adalah Tuhannya dia. Tuhan saudara itu Tuhan yang asli atau Tuhan yang palsu sih sebetulnya. Kalau kita percaya kepada Tuhan yang asli, Allah yang sejati, Yesus Kristus, ya, kita akan mencukupkan diri dengan pengakuan dosa yang diterima oleh Tuhan dan diampuni oleh Tuhan ini gitu. Itu sudah yang paling utama di dalam kehidupan ini. Sekali lagi ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seluruh dunia mau menolak saudara ya. Seluruh dunia menolak dan membenci saudara. Tapi kalau Tuhan menerima saudara, kita ada kekuatan untuk mencintai. Kita ada kekuatan untuk mengasihi. Tapi kalau kita nggak percaya cerita ini, nggak ada persekutuan dengan Tuhan. Kita akan cacat di dalam mencintai dan mengasihi. Karena apa? Karena kita masih sibuk cari penerimaan dan cinta kasihnya manusia. Sekali lagi ya, kalau kita nggak beres di dalam hubungan persekutuan dengan Tuhan ini ya, kita nggak mau memperdalam hubungan cinta dengan Tuhan ini, kita akan menjadi orang-orang yang desperate, jadi orang-orang yang kasihan sekali, miserable ya, terus-menerus cari cintanya manusia, diterima, dikasihi, dicintai, dipeluk dan sebagainya. Ini
ya nggak bertumbuh ya, so berarti kehidupan seperti ini ya. Akhirnya kita akan menjadi orang yang sangat tertuju kepada diri kita sendiri, karena kita cari penerimaan untuk diri kita, cinta untuk diri kita, dan kita menikmati sekali itu hal seperti itu. Nah, saya nggak tahu ya, sebagian orang mungkin memang ada persoalan childhood seperti ini, itu ya kita beda-beda. Tapi kita mau mengatakan bahwa Injil itu untuk orang juga yang childhood seperti ini. Kristus itu bisa membebaskan kita daripada childhood yang cacat seperti ini. Mungkin saudara childhood-nya itu saudara ditolak, dibuang, dan sebagainya. Jadi saudara itu membekas sekali bagaimana kita mesti mencari penerimaan orang lain, karena mungkin waktu masa kecil saudara merasa memang nggak dicintai gitu oleh orang tua, atau ditolak, dan sebagainya. Itu Kristus sanggup membebaskan saudara dari itu. Kristus sanggup membebaskan saudara daripada perasaan ketertolakan, atau mungkin kehidupan rumah tangga saudara. Saudara nggak mendapat penerimaan, mungkin dari suami, dari istri, atau dari anak, atau dari orang tua ya tadi. Lalu bagaimana dalam keadaan seperti ini? Ayat ini adalah untuk saudara dan saya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara dimampukan untuk mengerti cinta kasih Tuhan. Dan setelah itu apa, saya? Regardless orang mau tolak, mau benci, mau nggak senang, mau terima saya, pokoknya saya akan mencintai orang lain. Saudara akan mencintai orang lain. Mengapa? Karena saudara tahu saudara dicintai Tuhan. Tapi kalau kita nggak peduli dengan cinta Tuhan, ya, cinta Tuhan kita anggap sepi, gitu. Pengampunan Tuhan kita anggap sepi, dan kita lebih suka untuk menghidupi cintanya manusia kepada kita, dan kita kejar bagian itu. Ya sudahlah, saya ini nggak ada pengharapan saya kehidupannya seperti ini. Kasihan sekali orang seperti ini. Yang paling kasihan itu adalah nggak ada kemampuan untuk mencintai, saya. Tidak ada kekuatan untuk mengasihi. Orang yang mengasihi itu, saya hidupnya lebih bahagia daripada orang yang dikasihi. Itu sudah pasti. Orang yang mencintai itu lebih bahagia daripada dicintai. Dicintai sudah bahagia kan ya. Tapi orang yang terus-menerus mengharapkan dicintai, dia bisa kecewa suatu saat, karena manusia ini nggak sempurna di dalam mencintai kan. Orang Kristen pun juga nggak sempurna di dalam mencintai. Dan orang yang terus berada dicintai, diterima, dipeluk dan sebagainya, itu nggak mungkin bahagia kehidupannya. Dia banyak sakit hatinya nanti, gitu, banyak kecewanya. Tapi orang yang mencintai, nah inilah sebetulnya orang yang menghidupi kebebasan. Dia betul-betul dibebaskan daripada desperate need untuk terus-menerus dicintai gitu ya. Dia bebas untuk mengasihi orang lain. Waktu dia katakanlah, dia hari itu, saya mesti ngomong kalimat ini hati-hati supaya saudara nggak salah mengerti. Ya. Katakanlah hari itu ya, dia bukan mengekspresikan cintanya sekalipun. Katakanlah seandainya seperti itu. Dia masih luber, masih penuh, maaf ya. Poin saya adalah nggak luber pun masih penuh gitu. Sudah mengerti maksud ini? Karena Tuhan itu selalu memenuhi kita dengan cintanya. Sebetulnya kalau kita mau jujur sih, nggak mungkin nggak luber ya. Seharusnya luber terus gitu. Tapi secara theological realisme kita tahu kita nggak selalu luber gitu kan. Kita kadang-kadang itu ya nggak luber. Mungkin masih penuh tapi nggak luber. Ya bahkan juga ada saatnya seperti kayak kosong separuh atau mungkin tinggal seperempat. Nah waktu tinggal seperempat ya, kosong separuh, kita merasa kering kan, itu yang disebut dengan burnout. Nah ini pertanyaannya, apa yang kita lakukan dalam saat seperti ini? Merenungkan cinta Tuhan harusnya, merenungkan cinta Tuhan. Tapi manusia seringkali di dalam, waktu dia seperempat ya, tangkinya seperempat, dia mengharapkan cintanya manusia. Muter di situ lagi, saya. Akhirnya menghidupi cerita penjara ini lagi. Dikasihi manusia, diterima manusia, dipeluk manusia, dimengerti manusia. Muter di sini lagi, saya nggak bebas-bebas seperti ini ya. Injil kok nggak jadi good news ya untuk orang seperti ini ya. Tuhan kok jadi nggak penting ya untuk orang seperti ini ya. Dia khawatir sekali ya. Begitu berusaha untuk mendapatkan penerimaan cinta kasihnya manusia. Nggak mungkin, itu nggak mungkin. Berhentilah mengejar cerita yang seperti itu. Itu cerita yang kasihan sekali kalau kita hidupi. Tetapi jika kita sadar, kita memang ada guilt, kita orang berdosa, dan kita mengaku di hadapan Tuhan, maka Ia adalah setia dan adil. Kesetiaan Tuhan, keadilannya, pengampunannya, ini harusnya lebih penting ya daripada kesetiaan manusia, daripada keadilannya manusia, daripada pengampunannya manusia. Sekali lagi, kalau ternyata pengampunan manusia lebih penting daripada pengampunan Tuhan, ya berarti manusia itu adalah berhala di dalam kehidupan saudara. Berarti kita sedang membentuk berhala di sini.
Berarti Tuhan ini cuma omong kosong di dalam kehidupan kita. Kita juga nggak tertarik bersekutu dengan dia. Kita lebih merasa nyaman kalau kita bersekutu dengan orang-orang yang menerima dan mengasihi kita. Berarti nggak ada Tuhan ini sudah di dalam kehidupan orang seperti ini. Nggak ada persekutuan dengan Tuhan. Dia nggak memelihara hubungan persekutuan dengan Tuhan. Makanya hidupnya terus-menerus diombang-ambingkan oleh penolakan dan keengganan untuk mengampuni daripada manusia yang lain. Atau kekurangssanggupan untuk mencintai. Karena manusia memang nggak sempurna untuk mencintai itu. Tapi dia lebih mau menghidupi ini daripada menghidupi cinta kasih Tuhan. Saya coba baca lagi tadi di ini ya. Maksudnya kan Mazmur 27 kan juga bicara tentang Tuhan yang adalah terang ya. Menarik kita waktu baca lagi, at least waktu saya baca lagi, saya menemukan dalam ayat 9 atau ayat 8 ya. Tadi kita bicara terang kan, di sini ada kaitan dengan pengakuan dosa, pengampunan Tuhan. Lalu ayat 8 Mazmur 27 ya. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Ternyata di dalam Mazmur 27 juga ada persoalan guilt ya di sini. Tapi saudara perhatikan ya, guilt-nya ini adalah penghayatan pemazmur. Itu terutama adalah di hadapan Tuhan. Ini adalah satu dealing dengan murkanya Tuhan, bukan dengan murkanya manusia. Jadi ada kemiripan deh antara Mazmur 27 dengan 1 Yohanes 1 ini ya. Bicara tentang pengampunan Tuhan. Waktu membicarakan Allah adalah terang, Tuhan itu adalah terang. Dia mengampuni. Dia tidak menolak hambanya dengan murka. Ini adalah berita terang. Dan ini sudah ada di dalam Mazmur 27 ternyata. Sebelum ya, jauh-jauh hari, jauh sekali ya. Bedanya. Sebelum 1 Yohanes 1 mengatakan hal ini ya. Tapi Mazmur 27 ternyata juga sudah membicarakan kaitan antara Allah adalah terang. Bagaimana kita deal dengan guilt-nya manusia ini, guilt saudara dan saya, perasaan bersalah ini, bagaimana kita membereskannya. Pemazmur address persoalan ini ya. Dan dia bukan menyelesaikannya secara horizontal. Dia bukan menyelesaikan dengan manusia-manusia yang lain, tapi dia berhadapan dengan Tuhan. Saudara berhadapanlah dengan Tuhan itu, seperti Yakub berhadapan dengan Tuhan. Dia ketakutannya dengan Esau kan. Tapi dia selesaikan itu dengan Tuhan. Karena persoalan itu adalah persoalan dengan Tuhan. Persoalan itu bukan terutama persoalan dengan Esau. Persoalan Yakub itu adalah dengan Tuhan. Maka semalam-malam itu dia bergumul ya dengan Tuhan. Setelah pergumulan dengan Tuhan beres pada hari itu. Dengan Esau ternyata nggak ada persoalan kan. Esau mungkin juga sudah lupa. Gitu. Nah ini loh saya. Tapi kita yang terus nggak selesai dengan persoalan penerimaan, penolakan orang lain. Itu yang nggak beres, adalah pergumulan kita dengan Tuhan sebetulnya. Dan penerimaan, penolakan orang lain, itu nggak akan pernah beres. Tidak akan pernah beres. Karena akarnya itu adalah persoalan kita dengan Tuhan sebetulnya. Persekutuan kita dengan Tuhan yang amburadul sebetulnya. Persekutuan kita dengan Tuhan ini yang entah minim atau nggak ada, atau kita nggak peduli juga. Gitu. Kita lebih suka bersekutu dengan ya manusia-manusia. Nggak salah sih bersekutu dengan manusia. Tapi terus kita anggap Tuhan itu seperti kayak nggak ada gitu ya. Ini bukan sesuatu yang konkret, ini bukan suatu pribadi yang nyata di dalam kehidupan saya. Lebih nyata kalau saya ada orang yang mengasihi saya dan menerima saya apa adanya gitu. Itu untuk saya lebih nyata. Gitu. Jadi kita ini sebetulnya percaya Tuhan atau nggak ada Tuhan sih di dalam kehidupan kita. Tuhan itu ada atau tidak sih sebetulnya menurut saudara dan saya. Kalau kita bilang Tuhan itu ada, ya mari kita belajar ayat ini sih. Ayat 8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kalau saudara suppress ya perasaan bersalah ini, kita bilang kita nggak berdosa, ya kita mirip seperti ini ya, pengajaran sesat itu. Tetapi jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Lihatlah saudara kepada Allah yang setia dan adil itu. Berhentilah terus-menerus mencari dan melihat orang mana yang setia dan pengampun dan menerima saya. Berhentilah saya melihat itu gitu, karena itu berhala sebetulnya. Lihatlah kepada Tuhan yang setia dan adil. Dia yang mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lihatlah kepada Kristus. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ini teguran ya, saudara. Kita sudah sering kali mengatakan ini ya, kalimat ini ya, di dalam berita Injil yang sangat indah.
Ada kalimat penghakiman juga masuk di situ ya. Ada warning yang sangat keras. Ini berarti bicara tentang Injil yang sejati. Injil yang sejati sudah bukan Injil murahan yang ceritanya cuma ya datang kepada Tuhan kamu diampuni, ya Tuhan menerima kamu apa adanya. Ada pengkhotbah reform ya, dia nggak setuju dan kita bisa mengerti ya kalimat ini. Dia bilang orang sering mengatakan Tuhan mengampuni just as the way you are gitu ya, just as you are gitu. Lalu dia koreksi. Sebenarnya kita nggak bisa mengatakan Tuhan mengampuni just as you are. Tuhan mengampuni despite keadaanmu itu seperti itu. Despite, bukan just as, bukan. Just as itu maksudnya kamu gitu terus juga nggak apa-apa. Tuhan mengampuni. Tuhan juga oke kok dengan keadaan. Oh Tuhan nggak oke sebetulnya. Tuhan nggak oke dengan keadaan seperti itu. Tetapi dia tetap mengampuni kita karena cinta kasih itu lebih dalam di dalam hal ini daripada kekurangan dan keberdosaan kita. Tapi saudara jangan pikir keadaan apapun Tuhan menerima kita ya. Tuhan menerima saya just as the way I am gitu. Salah mengerti loh nanti. Coba perhatikan ayat ke-10 ini ya. Ini bahkan lebih keras lagi daripada kalimat yang tadi saya katakan ya. Tadi saya mengatakan kalau kita lebih mencari penerimaan, pengampunan, cinta kasihnya orang lain, kita seperti kayak menganggap Tuhan itu kecil di dalam kehidupan kita atau enggak, seperti kayak enggak ada. Ini Yohanes lebih keras lagi mengatakan, bukan cuma itu, kita bahkan membuat dia jadi pendusta. Kurang ajar saya orang seperti ini ya, betul-betul kurang ajar loh. Menjadikan Tuhan itu pendusta. Gitu. Ini sangat menukik ya kalimat ini gitu. Kalau saudara merenungkan. Kalau kita ya lebih tertarik dengan penerimaan orang lain ya, penolakan orang lain itu ternyata lebih penting dalam kehidupan saudara dan saya, kita menjadikan Tuhan itu pendusta. Gitu. Karena kita nggak mau berhadapan dengan Tuhan. Tuhan itu bilang ini Tuhan nggak real, Tuhan nggak ada, Tuhan mungkin juga nggak mengampuni, Tuhan juga kayaknya nggak setia dan nggak adil, Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu terlalu kecil dan manusia kayaknya lebih powerful dari Tuhan. Ini kok kurang ajar ya orang seperti ini. Orang yang sangat kurang ajar saya kepada Tuhan. Lalu bagaimana saya? Ya bereskan kekurangan ajaran ini di hadapan Tuhan. Bereskanlah kekurangan ajaran seperti ini di hadapan Tuhan. Karena kita ini menganggap sepi Tuhan ya. Yohanes sekali lagi mengatakan bukan cuma menganggap sepi. Kita membuat dia jadi pendusta. Gitu. Kebenaran itu bagi kita itu jadi bukan lagi kita diampuni oleh Tuhan. Itu bukan kebenaran yang kita tertarik. Kebenaran itu bagi kita adalah saya diterima oleh orang lain. Itu yang adalah kebenaran versi saya. Whether Tuhan menerima saya atau nggak menerima saya nggak terlalu penting ya. Yang lebih penting untuk saya adalah saya diterima dan dikasih oleh orang lain. Ini dia membuat Allah itu jadi pendusta loh kalau seperti ini dengan kehidupannya seperti ini. Padahal urusan dosa, urusan guilt itu ada satu urusan yang kita bereskan di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Sekali lagi saya, bacalah Mazmur 51, Mazmur Daud itu. Saudara akan mendapati di sini ya, akar permasalahan itu adalah dengan Tuhan. Dan ini good news ya, ini tentu saja nggak berhenti di sini, seperti saudara membaca dalam bagian berikut, atau kita sudah baca juga di dalam Yohanes ya. Baru saya, kalau akar permasalahan ini beres ya, di dalam kehidupan kita, saudara dan saya bisa mengasihi dengan bebas. Saudara nggak akan terus self-conscious berpusat kepada diri sendiri. Siapa mengasihi saya, siapa menerima saya, siapa lebih ngerti saya dan sebagainya. Ini anak umur 3 tahun saya masih pikir seperti gitu ya. Anak umur 3 tahun. Ya oke lah, kita memang ada fase seperti itu. Tapi kalau kita bertumbuh saudara jangan-jangan umurnya itu 50 seperti saya, tapi mental age ternyata umur 3 tahun, 4 tahun gitu. Umur sih sudah 50. Mental age, spiritual age-nya ternyata umur 4, umur 3 tahun. Ya ini siapa mengasihi saya, siapa menerima saya. Oh, saya senang kalau orang lain menerima saya. Ini lucu sekali ini cacat sebetulnya gitu. Kecacatannya ada di mana? Ya ini kegagalan untuk menghayati pengampunan Tuhan. Kegagalan kegagalan menerima pengampunan yang dari Tuhan. Lalu terus kemudian sibuk mencari pengampunannya manusia. Sampai kapan kita mau begini? Sampai kapan ya? Tuhan itu sabar sekali ya, luar biasa sabar. Dia tunggu dan tunggu dan tunggu dan tunggu. Kita harus terima dengan rendah hati ya, pengampunan Tuhan itu. Jangan sombong. Karena hanya di dalam pengampunan Tuhan, kita bisa hidup bebas mengasihi orang lain. Saudara berhenti mengejar saudara berhenti mengejar diri sendiri ya. Kita sudah enggak, ini bukan tentang saya lagi. Ini hidup ini bukan tentang saya.
Hidup ini adalah bagaimana saya bisa lebih mengasihi orang lain dengan lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Dengan lebih mencintai lebih dan lebih dan lebih. Bagaimana saya lebih bisa menjadi berkat lebih luas dan lebih luas. Itu loh saya yang kita pikirkan itu. Tapi kalau again, urusan ini belum beres, ya kita akan cacat, kita akan terus ngurusin borok-borok ini yang nggak akan selesai-selesai ya. Dan siapa manusia mana yang akan mampu mengurusin borok ini di dalam kehidupan. Mereka sendiri juga punya borok. Kenapa mesti mereka mengurusi borok kita sampai selesai? Nggak ada manusia yang sanggup untuk mengurusin borok itu ya, borok yang namanya guilt ini di dalam kehidupan kita. Nggak ada, nggak ada yang mampu. Kecuali kita bereskan di hadapan Tuhan. Hari ini kita mendengar sekali lagi Injil ya, saudara. Harap Injil nggak membosankan untuk saudara. Harap saudara jangan bilang, saya sudah tahu lah semua seluk-beluknya Injil. Kita belum tahu, saudara. Kita belum tahu. Hidup kita ini belum sepenuhnya berpadanan dengan Injil Kristus. Belum sepenuhnya. Menyatakan apa saya? Menyatakan berita Injil itu masih terus perlu dikumandangkan. Kita masih perlu terus merenungkan. Saudara jangan sok tahu, saudara pikir Injil itu, Injil kan intinya cuma itu kan. Barang siapa percaya Yesus, dia diampuni, dia masuk surga. Saudara dan saya belum betul-betul mengerti keluasan daripada narasi Injil. Belum. Kalau kita betul-betul sudah mengerti secara sempurna, kehidupan kita nggak seperti ini, nggak seperti sekarang ini. Ini menyatakan bahwa kita belum sepenuhnya mengenal Injil sebenarnya. Paulus mengatakan, ya hendaklah hidupmu itu berpadanan dengan Injil Kristus. Dan bahasa Inggrisnya itu menarik, a life worthy to the gospel of Christ. Satu kehidupan yang ya bukan cuma kompatibel ya, tapi layak ya. Ini cocok nggak ya, sepadan nggak dengan Injil yang kita percaya. Katanya kita percaya dan indeed kita percaya. Nah sekarang kehidupan kita bagaimana? Ini cerita Injil atau bukan cerita Injil? Saudara lebih bahagia mana? Diterima Tuhan atau diterima manusia? Saudara lebih terpukul mana? Saudara mendukakan Tuhan atau mendukakan ya manusia-manusia? Memang mendukakan manusia bisa dosa juga. Tapi kalau saudara lebih khawatir ya, saudara menyinggung perasaannya orang lain. Saudara lebih menjaga perasaannya orang lain daripada menjaga perasaannya Tuhan. Sekali lagi saya, ini bukan hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Itu bukan hidup yang berpadanan dengan Injil. Injil itu bukan itu, saya bukan. Karena kita nggak dipanggil untuk menyembah perasaannya manusia. Masih banyak yang kita bisa mengumpulkan ya, tapi saya mau berhenti di sini. Saya pikir ini sudah cukup ya. Dan kita mau merenungkan ayat-ayat ini. Mari kita merenungkannya, saya. Jangan kita pikir, saya sudah tahu lah ayat ini ya. Ini ayat hafalan saya waktu saya KTB masih muda. Saya sudah hafal kok, ini 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita merenungkannya lagi. Mari kita memperbaiki persekutuan kita dengan Tuhan. Sehingga kita bisa bebas hidup di dalam persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan orang-orang yang lain yang hidup di dalam terang. Allah adalah terang. Dia mengundang saudara untuk hidup di dalam terang. Ya ini saya hidup di dalam kejujuran, di dalam pengampunan, hidup di dalam hubungan intim mesra ya, dengan Tuhan yang melampaui semua yang lain. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami sekali lagi diingatkan bahwa despite keadaan kami yang berdosa, despite kegagalan kami, despite kecacatan kami ini, Tuhan menyediakan janji ini. Barang siapa mengaku dosa, Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Dan Engkau mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Tuhan, ampunilah kami ketika kami menganggap janji ini sebagai sesuatu yang sepi, yang kami juga tidak tertarik, yang kami lebih tertarik dengan penerimaan manusia, cinta kasih manusia, pujian manusia, pelukan manusia, dan kami menganggap Engkau seperti tidak ada, menganggap Engkau sebagai pendusta. Tuhan, ampunilah kami orang-orang yang berdosa ini. Lepaskan kami daripada berhala-berhala di dalam kehidupan kami, termasuk diri kami sendiri, yang seringkali kami sembah. Kami berdoa supaya Tuhan boleh menyucikan kami daripada segala kejahatan, dan kami tahu apa artinya hidup bersekutu di dalam terang, bersekutu dengan Engkau yang adalah terang. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hidupkan di dalam hati kami masing-masing. Dan tolong supaya kehidupan kami ini hari demi hari boleh semakin
worthy, boleh semakin berpadanan dengan Injil-Mu. Injil yang kami percaya, yang menyelamatkan kami di dalam Kristus. Di dalam nama yang mulia ini kami juga menaikkan doa kami kepadamu Bapa yang ada di sorga. Amin.